dia kan paham, nggak mau ya nggak usah, seperti itu. Makanya kemarin kan begitu ya Pak Sungkono, kalau mereka nggak mau untuk 25% sesuai dengan bupati, karena untuk menekan COVID, kegiatan boleh, tapi menekan antisipasi COVID, penyebaran COVID ini tidak boleh diabaikan. Karena kita belajar dari India itu PPKM mikro yang diterapkan di Indonesia itu belajar dari India Pak sebetulnya, karena dia dinilai sukses dalam menekan COVID Pak. Tetapi terlihat ternyata masyarakatnya langsung bebas. Nah ini yang mindset masyarakat kita jangan sampai seperti itu, sehingga apa? Nanti panjenengan juga bisa tetap jalan kegiatan, tapi dengan apa? Di sana kan prokes ketat. Jangan baca di daerah bupati itu kan dengan prokes ketat. Nah, seperti itu Bang ya. Ini rancangan konsep yang kemarin. Konsep hajatan skala kecil, skala sedang, skala besar. Oke. Kalau hidup kayaknya apa? Dengan main kok. Walaupun di tenda kan bisa ditutup Pak. Nah, makanya saran kalau di tenda harus tutup semua Pak. Tirai, sehingga yang nonton ya itu udah, jadi tidak nanti uskusnya bahwa ini masuk ya yang jaga lewat yang ada itu masuk keluarnya Pak. Nah itu Pak, ini kan sudah ada konsep-konsep sehingga panjenengan nanti tetap bisa main seperti itu loh Pak. Konsep yang ada negara ya sama kemarin sudah Polsekpol sudah tak kasih contoh list lah Pak, untuk checklist. Jadi nanti penanggung jawab kegiatan akan isi ada enggak? Sudah ada 5 item, berarti mulai panggung, tempatnya, terus tempat penonton ya, mulai panggung, penonton, terus sarana prokes, termasuk di sana ada yang terpapar atau tidak. Terus ada 5 item pokoknya sudah masuk di checklist surat pernyataan. Hampir sama. Oh ya, cek suhu. Kalau yang ini 25 ya kalau seni budaya itu kan 50. Yang seni budaya. Ini karena kan berkaitan dengan kegiatan seni ya, berarti kan penontonnya kan 25%. Ini yang di sini. Kalau kali ya, tidak apa-apa. Karena kita mengacu ke edaran bupati. Oh ini kita belum nih konsep hiburan ya, wah kita tuh hiburan tuh. Hiburan seni dan budaya. Konsep hiburan sekarang jenis kegiatan. Oh ini kisah hajatan. Ini contoh ini. Contoh ini konsepnya ini. Oh konsep yang kecil yang sedang. Oke. Jam ya. Oh dengan duduk, ya betul nih dengan duduk. Pokoknya itu yang sekitar skala kecil Pak. Iya. pesertanya ya, ini apa pemainnya ya. Disediakan barikade ini ya wonten sedaya nggih. Sing niki wonten. Ada semua ya Pak. Ada nggih, pokoke sing intine tempat membatasi penonton lah. Tetap ada. Iya. Nah, sing ini sing lapangan harus tetap ada barikade. Dan mungkin harus misalnya bukan teratak tapi kayak semacam apa? Kayak kalau kita hiburan apa? Ibaratnya berbayar. Kalau di lapangan ya kayak berbayar itu. Jadi tidak ada yang itu karena untuk membatasi penonton. Kalau misalnya itu kan bisa gitu, barikade pakai apapun kan bisa. Tapi nanti kan petugas keamanannya harus ada. Kalau di lapangan memang lebih ekstra. Kalau di lapangan lebih ekstra.
musik dan event kegiatan di luar ya. Kalau di luar harus banyak, kalau di lapangan banyak persyaratan yang harus karena tempat penonton itu harus dibatasi. Intinya kayak yang inilah, tempat penonton bahasanya sama, harus kayak ini ya, menghindari kerumunan penonton, dipasang barikade. Maksudnya barikade itu kayak ya sekat lah, seperti itu. Nah, nanti tinggal jenisnya, kalau ketoprak mungkin kayak orang di gawe itu masih bisa lah. Kalau musik kan harus yang lebih agak kuat. Seperti itu. Jadi ada apa Mas, kriterianya. Nganu Mas, ketoprak, campur sari, yang wayang kulit ada yang besar ya. Kayak Mas Pulau, kapasitasnya upami kados ketanggi gambar itu ya. Setunggal dusun itu walaupun hidup pun skalanya itu paling sing nyari itu 600 tapi kan ini untuk menjamin 25% harus persyaratan itu harus dibuat. Walaupun misalnya nggak pakai teratak yang atas, tapi dia mau pakai misalnya buah budik tanam terus baru dikasih tirai gitu kan apa-apa Pak. Nggak harus teratak seluruhnya. Mungkin sewa teratak kan mungkin mahal ya. Dia mungkin cari bongkotan. Mungkin jarak berapa 3 meter terus untuk kainnya keliling gini kan, itu kan bisa kan seperti itu Pak. Jadi itu yang penting harus ada semacam tirainya lah untuk tempat penonton itu harus dilokalisir. Karena untuk memastikan 25%, kalau nanti nggak pakai misalnya nih aku ya Pak, aku ketoprak contohnya ini nggak dikasih keliling, ini kita nggak bisa menjamin tumbuh keliling sama sekali. Tapi kalau sudah ini dari sini terus di kotak atau gimana bentuknya lah. Nah ini kan nanti ada pintu masuknya di sini atau di mana, sembarang kan pintu masuknya. Apa ada pintu masuk, terus pintu keluar, karena mungkin untuk tamu undangan lah, untuk tamu undangan. Nah ya silahkan, kan bisa untuk membatasi. Misalnya nanti ada petugas yang dari polsek atau gugus tugas, oh ya sudah 25%. Kita tanya ini Pak, maksudnya ini contoh kan 25% sudah dibuka ya. Biasanya kan polsek itu tidak berani ya Pak. Ini kalau aksi ini balik, itu kan cuma kalau tahu polsek, wah tidak berani bos, nonton aja. Nanti kita arahkan lagi lah. Kan nyata paksa dengan pokoknya Polres ke sini untuk olah itu suatu yang sakit kesenian sekali nanti kan pasti dia meminta petunjuk. Ya rasanya sih tetap sesuai aturan, sepanjang itu dipenuhi silakan, tidak apa-apa. Nanti mulai Pak, belum kali bapak Pak. Polsek pulang di sosok kalau ada yang situ kan kesenian mangan untuk dari itu kan begini Pak, mungkin kemarin belum secara tertulis belum ada gitu. Tapi karena kemarin petunjuk itu sudah tertulis dan di sana sudah sangat jelas, saya yakin nanti dia akan bisa. Checklist termasuk yang mungkin masih ini buat checklistnya itu ada semua. Maksudnya, oh ini harus dipenuhi, ini harus ada. Kalau tidak ada ya tidak usah. Kalau dia nggak sadar Pak, dari Bapak Semangat kalau lah matur. Menawi menika dereng wonten sosialisasi napa surat perintah resmi turun. Napa kula saged pentas saderenge sing sekawan tanggapan niku. Mungkin niku dari karena polsek nggak berani. Saking percaya Bapak dari hati ke hati. Ya, mriki saged ngoten ta. Nembus pun pikatur rekom saking pariwisata. Mriko tetep boten wae. Kan jelas rekom yang gugus tugasnya enggak keluar kan gitu Pak. Itu harus keluar semua. Itu ya Pak. Jadi intinya petunjuk juga sudah kami teruskan sampai ke polsek. Jadi nanti polsek pasti akan merespon mengarahkan hasilnya. Ya sesuai petunjuk Pak. Nanti kan sudah kita berikan petunjuk. Kalau misalnya mereka kurang jelas berarti akan bertanya di sini. Itu tadi sepanjang persyaratan mau kegiatan seni budaya hiburan ini kan sepanjang persyaratan itu dipenuhi semua. Silahkan main kan gitu loh Pak. Asal persyaratannya lengkap semua loh ya. Tapi kalau ada yang tidak lengkap berarti kan tidak diterbitkan izin Pak sebenarnya. Seperti itu Pak. Jadi intinya kami sudah diberi petunjuk dari tingkat atas, dari mulai
Mabes, Polda, atau Polres intinya sudah dibuka untuk perizinan kegiatan masyarakat. Tetapi dengan pembatasan dan persyaratan dan harus dilaksanakan dengan prokes yang ketat. Itu intinya. Ya, karena kita ini dasarnya kita kegiatan kan karena di masa pandemi. Jangan sampai nanti jangan buka terus bebas mengabaikan prokes, nggak malah ada perkembangan COVID. Nah, ini yang kita inginkan. Jangan main, tetap aman, prokes ketat dan seperti itu dengan persyaratan. Kita berkaca dari India, dia panggil. Jadi berkaca dari India itu tadi ya saya katakan berhasil PPKM Mikro ini dari India sebetulnya. Tapi karena dia terlena, begitu dianggap biasa, lumrah, bahkan dia melepas masker, terus kegiatan juga dengan desak-desakan tanpa jaga jarak, mengabaikan prokes lah, akhirnya malah melonjak. Kalau sampai seperti itu kan, nanti jangan rugi juga kan, ini sudah mulai dibuka, jangan harus disiplin. Nah itu lah intinya, disiplin. Yang saya Bapak, ini dari Polsek sudah menerima telegram dari Polres. Yang di lapangan biasanya susahnya dari kepala desa Pak. Jadi minta surat keterangan bahwa di sini tidak ada COVID. Itu biasanya yang sulit itu dari kepala desa karena takutnya di Polsek Pak. Jadi nggak ada sepaham dari kepala desa sama Polsek. Ya berarti begini, itu kan memang harus sosialisasi itu harus ada. Kan gitu, kami sudah turun ke bawah, berarti Polsek harus mensosialisasikan kepada kepala desa. Itu kewajiban Polsek Pak. Jadi nanti pun akan catur juga. Sosialisasi ini sulit itu. Sosialisasi ini nyambung semuanya. Jadi ibaratnya A semua, jangan ada yang A, mana si B, mana si C. Jadi nanti dari Polsek juga biar mensosialisasikan kepada para kepala desa khususnya, termasuk mungkin masyarakat lah seperti itu. Ya, khususnya kepala desa. Ya, mungkin yang menjadi keluar kan, mungkin kepala desa harus memberikan keterangan tidak ada COVID gitu ya. Tapi di Polsek mungkin tak mau menerima. Ya, berarti nanti biar Polsek juga harus mensosialisasikan pada kepala desa bahwa untuk kegiatan masyarakat ini kan sudah mulai dibuka ruangnya, namun dengan protokol kesehatan yang ketat. Itu Pak kuncinya. Jadi ini Panjenengan kan sudah mulai ada dibuka ruang lah untuk berekspresi. Tapi jangan sampai terus menimbulkan melalaikan, melupakan prokes, jangan. Penonton juga harus tetap jaga jarak, terus dites juga dengan termogan, cuci tangan. Nah ini harus tahapan-tahapannya harus dipenuhi semua. Karena kami pada dasarnya kan tetap karena ini sudah ada juga seperti itu, kami tetap memberikan ruang pada jenengan sepanjang itu tadi. Persyaratan lengkap. Itu gimana? Itu Pak. Kalau penyelenggara nggak sanggup, nggak usah. Jenengan harus dari awal, karena panjenengan yang mungkin ditangkap dari awal harus sama si penanggap. Yang tangkap harus dikasih tahu ini loh, harus ini. Nah seperti itu Pak. Sinau sengaja Pak. Yang betul nonton tiang seni kali berjuang perkara seniman Pak. Ini ku longkong satu pentas ini. Kalau pasrah suan gini ngasalin Pak Suyoto. Pecah kesangnya kulit seniman rombang nyuwun dipun berjuang ke Pak. Pakai perkara prokes kali kami siap yang penting yang penting pada prinsipnya tadi saya sampaikan pada prinsipnya kami sudah bisa mengeluarkan izin keramaian pada prinsipnya karena sudah ada jurahan seperti itu, namun yaitu dengan persyaratan yang harus panjenengan lengkapi. Makanya dengan kalau harus ditanggap misalnya harus tuan rumah harus dikasih tahu syaratnya harus ini ya, tadi harus panggung, terus tempat penonton harus dibatasi karena kalau terbuka saya tidak bisa menjamin 25%, tidak bisa. Kalau dia tidak mau ya tidak usah seperti itu. Ini pesan saya ke Panjenengan karena Pak Fur kemarin juga sama Pak sebelum jenengan mengeluarkan rekom daripada diunyeng-unyeng kalau pekerja seni terus. Saya gugus tugas sih penting kan gitu karena ini masa pandemi ya. Kalau di pariwisata kan tinggal tidak rekomendasi dinas pariwisata, tapi yang berat ini kan memang saya melihat di gugus tugas. Gugus tugas kan Pak
Mereka gugus tugas itu ingin tahukan sinten mari. Niku kan kalau karena camat. Kalau yang kebutuhan camat. Pak Camat itu berarti dia akan berdampingan dengan Forkopimda, Forkopimda Puspika. Pak Kapolsek, kalau Pak Danramil, 3 orang ini akan rebukan dulu Pak. Karena begini, ya, karena selama ini kan yang di tingkat bawah itu mati-matian untuk kegiatan progres. Dia memang khawatir Pak. Kurang mau kegiatan itu mau melonjak ya, nah, itu kan wajar gitu Pak, ada kekhawatiran seperti itu. Nah ini mungkin yang Pak Dekan harus mungkin pahami, karena Muspika gitu, Forkopimda dan KKM Muspika itu kan sudah selama ini kan bekerja dengan keras, itu apa, menekan laju kenaikan COVID Pak. Bagaimana COVID itu tidak berkembang di daerahnya, di kecamatan masing-masing, termasuk sampai di desa masing-masing. Jadi mungkin ada kekhawatiran nanti kita tokno rekom, ono kegiatan, mungkin mal COVID-nya ono muncul lah, atau tubuh klaster lah. Ini hal yang wajar juga Pak. Tapi kan harus nanti khususnya Kapolsek kan saya sudah teruskan juga. Saya yakin nanti dia akan paham karena kegiatan itu boleh kan dengan sepanjang itu tadi sepanjang tadi loh Mas, macam-macam tadi ya dilengkapi ya. Yang penting syarat itu tadi dilengkapi. Ini pokoknya itu ya Pak, tadi persyaratan baik administrasi maupun syarat untuk prokes ya. Intinya kan berarti ada syarat administratif dan syarat untuk prokesnya kan. Nah ini harus dilengkapi seluruhnya. Jadi sepanjang itu panjang lengkapi, buat saya silahkan main. Jadi buat saya silahkan main. Jadi buat saya silahkan main.